Jangan sibukkan dirimu dalam hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam mengatur dengan indah bagaimana seorang mukmin berakhlak terhadap dirinya dan sesama muslim lainnya, termasuk bagaimana ia lebih memperhatikan kehidupan akhiratnya daripada terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Peduli pada kebutuhan saudaranya sangat bagus, bahkan diperintahkan. Akan tetapi, terlalu campur tangan bahkan menyibukkan lisannya, hatinya, dan aktivitas lain yang tak terlalu penting akan membuatnya melupakan kewajiban pada Allah. Seperti dalam hal berbicara, dia perlu berpikir apakah perkataannya mengandung maslahat atau justru bisa melukai, mendorong pada menyakiti saudaranya. Ghibah dan hal yang sejenis menyerumuskan pada dosa. Setan senantiasa mencari celah agar seorang hamba terjatuh pada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Banyak waktu berharga terbuang percuma dengan sibuk dan asik hingga lupa waktu. Mereka isi hari-harinya dengan sibuk menguliti aib orang lain. Banyak mengikuti berita-berita yang kurang bermanfaat untuk kehidupan dunia, apalagi untuk kehidupan akhirat. Tenggelam dalam kabar terkini, berselancar di dunia maya tanpa tujuan untuk kemaslahatan diri dan agamanya. Orang yang gemar membicarakan orang lain dari berbagai sisi, terlebih lagi sisi jeleknya, maka dia akan lupa bahwa dirinya juga memiliki sifat buruk dan kekurangan sebagaimana orang lain. Seorang mukmin harus tawadu. Disinilah pentingnya muhasabah, atau banyak-banyak mengoreksi kekurangan dan aib diri sendiri, daripada mengumbar pembicaraan tentang orang lain secara berlebihan tanpa tujuan mulia, tetapi hanya untuk memenuhi hawa nafsunya yang cenderung mengajak pada dosa dan permusuhan. Saatnya kita sibuk dalam kebaikan dan perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala semata. Memperbanyak amal soleh agar dicintai Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan agar kehidupan kita lebih barokah, sehingga saat menghadap Allah Azza wa Jalla, kita tergolong hamba-hambanya yang akan memperoleh rahmat dan surganya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasy ayat 18. Maksud dari ayat ini, kata Ibnu Katsir, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian berupa amal soleh untuk hari di mana kalian akan kembali, dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah. Ibnu Jauzi dalam Za'at al-Masir berkata, supaya salah seorang di antara kalian melihat apa saja amalan yang telah disiapkan. Apakah yang ia siapkan adalah amalan soleh yang dapat menyelamatkan dirinya, ataukah amalan kejelekan yang dapat membinasakannya? Hidup bagaikan hewan ternak. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makanannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran Surah Muhammad ayat 12. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, di dunia mereka bersenang-senang dengan makan sebagaimana hewan ternak bersenang-senang dengan makan pula dalam keadaan makan sepenuhnya, dan makan dengan mematahkan menggunakan ujung gigi. Semangat hewan ternak hanyalah seperti itu. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, orang mukmin itu makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya dilanjutkan bagi orang yang berpikir di dunia hanya hidup seperti hewan ternak, maka neraka itu sebagai balasan untuk mereka. Sebab-sebab yang membuat lalai. Pertama, ingin terus rehat atau beristirahat. Padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat, sedangkan dunia adalah masa kita untuk beramal.
Kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Keempat, mengikuti hawa nafsu. Dan kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Mukmin yang terpuji adalah jika bisnis dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak melalaikan dari mengingat Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surah Nur ayat 36-37. Akibat dari lalai ini membuat kita lalai dalam berbagai bentuk, antara lain enggan duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama, enggan mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami, dan menghafalkannya, serta mendalami ilmu di dalamnya, enggan berzikir kepada Allah, enggan membaca menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri, beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita dengan kebaikan.